My brother, yang disampaikan di video ini adalah ilmu langka. Udah jarang disampaikan, apalagi di zaman modern ini, di mana banyak orang merasa jadi toksik itu keren. Apakah lo pernah merasakan hal ini, bro? Lo pikir lo high value karena lo merendahkan orang. Lo pikir lo pintar karena lo punya kebencian ke semua wanita. Sebenarnya, lo sedang sakit parah. Hati lo keracunan. Racun itu namanya ego dan kepahitan. Pria yang hatinya pahit tidak akan pernah bahagia. Pria yang toksik akan mati sendirian. Kekuatan sejati bukan tentang dominasi kasar. Kekuatan sejati adalah kendali atas kebencian lo. Hari ini kita bedah 10 buku obat penawar. Kita akan cuci otak lo biar bersih. Biar lo jadi pria yang disegani. Bukan pria yang ditakuti atau dijauhi. Siapkan hati lo untuk operasi besar. Mungkin ada pertanyaan dari lo. Apa sih keuntungan jadi cowok yang nggak toksik? Bukannya makin toksik, orang makin segan sama diri kita. Jadi sebelum masuk ke 10 bukunya, kita bahas hal ini dulu ya bro. Oh ya, jangan khawatir. Di akhir video juga bakal gue sertakan tips gimana cara cowok yang berhati bersih, yang baik hati, tapi nggak dimanfaatkan orang lain. Oke bro, ini adalah 5 keuntungan nyata yang bakal lo terima kalau lo berhasil membuang racun di hati lo. Pertama adalah aura keamanan absolut. Wanita berkualitas tidak mencari pria nakal untuk masa depan. Mereka mencari pelabuhan yang aman. Pria toksik itu ancaman, sedangkan pria berhati bersih itu rumah. Saat lo tidak manipulatif dan emosi lo stabil, wanita merasa aman secara insting di dekat lo. Rasa aman adalah daya tarik terkuat bagi wanita dewasa. Kedua adalah koneksi bernilai tinggi yang terbuka lebar. Orang sukses punya radar tajam buat mendeteksi orang palsu dan penjilat. Kalau hati lo bersih, lo memancarkan ketulusan. Ini adalah pintu gerbang jaringan pertemanan level dewa. Orang hebat malas berurusan sama drama. Mereka mau berurusan sama orang yang bisa dipercaya memegang amanah. Ketiga adalah awet muda dan stamina tinggi. Dendam, iri, dan dengki itu membakar energi mental secara boros. Itu bikin hormon stres naik, bikin lo cepat tua dan gampang capek. Saat lo memaafkan dan ikhlas energi lo utuh buat dipakai berkarya, cari duit, dan olahraga, muka lo bakal lebih cerah daripada pakai perawatan wajah mahal. Keempat adalah respek tanpa meminta. Pria toksik harus teriak marah dan mengancam biar ditakuti. Pria berhati bersih disegani cuma lewat tatapan mata dan senyum. Orang segan sama lo, bukan karena takut lo lukai, tapi karena mereka takut mengecewakan orang sebaik lo. Itu adalah level kepemimpinan tertinggi. Kelima adalah tidur nyenyak tanpa paranoid. Lo nggak perlu takut ada yang nusuk dari belakang, karena lo nggak pernah nusuk orang. Lo nggak perlu panik hapus riwayat percakapan, karena lo jujur. Lo nggak perlu ingat kebohongan mana yang lo kasih ke siapa. Kebebasan dari rasa was-was adalah kemewahan yang nggak bisa dibeli uang triliunan sekalipun. Udah paham? Oke, sekarang kita masuk ke bahasan bukunya. Buku pertama adalah Ego is the Enemy. Penulisnya adalah Ryan Holiday. Dia anak muda yang sukses cepat lalu hancur. Dia belajar dari kehancurannya sendiri. Ego bukan teman lo. Ego adalah suara berisik di kepala lo. Suara yang bilang lo spesial tanpa bukti. Lo sering marah kalau dikritikkan. Lo merasa orang lain bodoh semua. Itu tanda lo diperbudak ego. Ego bikin lo nggak bisa belajar. Ego bikin lo musuhin teman yang sukses. Ryan Holiday menampar kita dengan konsep canvas strategi. Daripada mau kelihatan hebat sendirian, jadilah kanvas. Buat orang lain melukis. Bantu orang lain sukses. Kalau bos lo sukses, lo ikut naik. Kalau teman lo sukses, lo ikut bangga. Tugas lo adalah sapu lantai. Kerjakan hal kecil yang enggak dilihat orang. Jangan cari tepuk tangan. Cari kepuasan dari kerjaan yang beres. Analogi sederhananya adalah balon udara. Ego adalah gas yang bikin lo terbang tak tentu arah. Bikin lo gampang meletus kalau kena jarum. Buang gasnya biar lo napak tanah. Pria yang napak tanah susah dijatuhkan. Buku kedua adalah Leadership and Self-Deception. Penulisnya adalah The Arbinger Institute. Buku ini unik karena bentuknya cerita fiksi bisnis, tapi isinya psikologi berat. Lo merasa dikelilingi orang idiot kan? Lo merasa cuma lo yang kerja benar. Buku ini bilang itu ilusi. Lo sedang berada di dalam kotak. Saat lo di dalam kotak, lo buta. Lo melihat orang lain sebagai objek. Objek yang menghalangi lo. Atau objek yang bisa lo pakai. Lo nggak lihat mereka sebagai manusia. Makanya lo kasar sama cewek lo. Makanya lo judes sama rekan kerja. Karena bagi lo mereka cuma alat. Tugas lo adalah keluar dari kotak itu. Lihat kebutuhan orang lain. Tanya apa yang bikin mereka susah. Berhenti menyalahkan keadaan. Kalau ada masalah, tanya apa salah gua. Bukan tanya siapa yang harus disalahkan.
Analogi sederhananya adalah kuman. Lo merasa tangan lo bersih, tapi sebenarnya penuh kuman yang nggak kelihatan. Sikap toksik lo itu kuman tak kasat mata. Cuci tangan lo dengan empati. Buku ketiga adalah Nonviolent Communication. Penulisnya adalah Marshall Rosenberg. Dia mediator konflik perang di negara konflik. Dia menghadapi orang yang bawa senjata api. Dia bilang kata-kata lo itu senjata. Lo sering nyakitin cewek lo tanpa sadar. Lo bilang kamu itu malas banget. Itu bukan fakta, itu penghakiman. Penghakiman bikin orang jadi defensif. Akhirnya kalian berantem dan gak ada solusi. Marshall mengajarkan bahasa jerapah. Kenapa jerapah? Karena jerapah punya jantung terbesar di darat. Artinya, bicaralah pakai hati yang besar. Jangan bilang kamu gak pernah dengerin aku. Bilang aku merasa sedih saat kamu main HP. Pisahkan fakta dari perasaan. Pisahkan pengamatan dari evaluasi. Tugas lo adalah ganti kosakata lo. Hapus kata-kata label seperti bodoh atau malas. Ganti dengan deskripsi perilaku spesifik. Analogi sederhananya adalah pisau bedah. Kata kasar itu kayak pisau daging. Motongnya acak-acakan dan bikin darah muncrat. Komunikasi sehat itu pisau bedah. Tajam, akurat, dan menyembuhkan penyakit. Buku keempat adalah I Don't Want to Talk About It. Penulisnya adalah Terence Real. Dia terapis khusus pria yang depresi. Buku ini membongkar rahasia gelap laki-laki. Lo mungkin sering marah-marah gak jelas. Lo gampang emosi di jalanan. Lo sinis sama dunia. Terence bilang itu bukan karena lo jahat. Itu karena lo depresi tapi gengsi. Pria dilarang sedih sejak kecil. Jadi kita ubah sedih jadi marah. Kita ubah luka jadi kekerasan. Lo toksik karena lo menyembunyikan luka. Lo takut terlihat lemah di depan wanita. Akhirnya lo pasang tembok tebal. Tembok itu bikin lo kesepian. Tugas lo adalah berani merasa sakit. Akui kalau lo kecewa. Akui kalau lo takut gagal. Nangis kalau perlu nangis. Air mata bukan tanda lemah. Air mata adalah detoks racun batin. Analogi sederhananya adalah luka infeksi. Luka kalau ditutup plester terus bakal busuk. Buka plesternya biar kena udara. Memang perih tapi itu cara sembuhnya. Buku kelima adalah The Four Agreements. Penulisnya adalah Don Miguel Ruiz. Dia dukun modern dari keturunan Toltec Meksiko. Buku ini simpel tapi magis. Lo sering baper kan sama omongan orang. Lo dendam karena dihina teman. Hukum kedua buku ini adalah jangan masukkan hati. Apapun yang orang lakukan bukan soal lo. Kalau cewek lo marah itu soal dia. Soal luka dia sendiri. Soal ketakutan dia sendiri, lo cuma jadi sasaran tembaknya. Kalau lo sadar itu bukan soal lo. Lo nggak akan balik menyerang. Lo akan merasa kasihan sama dia. Lo jadi kebal dari racun orang lain. Tugas lo adalah bikin perjanjian sama diri sendiri. Gua nggak akan makan sampah emosi orang. Gua kebal dari gosip dan hinaan. Analogi sederhananya adalah proyektor film. Orang lain itu mesin proyektor. Mereka memutar film penderitaan mereka sendiri. Lo cuma layar putihnya, jangan marah sama filmnya. Itu cuma gambar cahaya, bukan kenyataan lo. Buku keenam adalah Humankind. Penulisnya adalah Rutger Bregman, sejarawan muda yang sangat optimis. Buku ini melawan narasi red pill ekstrim. Banyak cowok mikir semua orang itu jahat. Semua cewek itu hipergami dan manipulatif. Semua teman akan menusuk dari belakang. Bregman membuktikan lewat sejarah bahwa sifat dasar manusia itu baik. Manusia itu makhluk yang kooperatif. Kalau lo mikir semua orang jahat, lo akan jadi paranoid, lo akan curigaan sama pasangan lo. Kecurigaan lo itu yang bikin hubungan hancur. Ini namanya nocebo effect. Lo sakit karena lo percaya lo sakit. Lo dikhianati karena lo percaya bakal dikhianati. Tugas lo adalah kasih kepercayaan duluan. Asumsikan niat orang itu baik. Memang ada risiko ditipu. Tapi hidup penuh curiga itu neraka. Lebih baik tertipu sekali daripada tersiksa selamanya. Analogi sederhananya adalah kacamata hitam. Kalau lo pakai kacamata hitam terus, matahari seterang apapun tetap kelihatan gelap. Buka kacamatanya biar lo lihat cahaya. Buku ketujuh adalah Give and Take. Penulisnya adalah Adam Grant, psikolog organisasi yang riset soal sukses. Ada 3 tipe orang di dunia kerja. Taker yang suka ngambil untung, matcher yang suka hitung-hitungan impas, giver yang suka memberi tanpa pamrih. Lo mungkin diajarin jadi taker biar kaya. Lo diajarin sikut kanan kiri. Ternyata riset membuktikan sebaliknya. Orang paling sukses di dunia adalah giver. Kenapa giver menang jangka panjang? Karena dia punya reputasi baik. Orang senang bantu dia balik. Rezekinya mengalir dari banyak pintu. Sedangkan taker musuhnya banyak. Kalau dia jatuh semua orang tepuk tangan. Tugas lo adalah lakukan 5-minute favor. Bantuan 5 menit buat orang lain. Kenalin teman ke relasi bisnis. Kasih review jujur buat usaha teman. Dengerin curhat teman yang lagi sedih. Jangan hitung untung ruginya.
Analogi sederhananya adalah petani. Petani harus sebar benih dan siram air dulu. Nggak bisa teriak minta buah ke tanah kosong. Jadilah petani kebaikan. Buku ke-8 adalah The 7 Principles for Making Marriage Work. Penulisnya adalah John Gottman. Dia meneliti ribuan pasangan di laboratorium. Dia bisa prediksi perceraian dengan akurat. Lo mau tahu racun paling mematikan dalam hubungan? Namanya adalah kontempt atau penghinaan. Saat lo merendahkan pasangan lo, saat lo memutar bola mata pas dia ngomong, saat lo mengejek selera musiknya, saat lo merasa lebih pintar dari dia. Itu adalah tanda kiamat hubungan. Penghinaan membunuh sistem imun cinta. Kalau lo mau jadi pria berkualitas, hapus nada bicara merendahkan itu. Ganti dengan apresiasi. Cari hal kecil yang dia lakukan benar. Puji masakan dia. Puji usaha dia dandan. Tugas lo adalah bangun peta cinta. Kenali dunia pasangan lo sedetail mungkin. Siapa nama musuh dia di kantor? Apa impian dia yang belum kesampaian? Analogi sederhananya adalah rekening bank emosi. Setiap pujian adalah nabung. Setiap hinaan adalah narik duit. Jangan sampai saldo lo minus atau bangkrut. Buku ke-9 adalah Talking to Strangers. Penulisnya adalah Malcolm Gladwell, jurnalis yang suka membedah kesalahpahaman. Kita sering sok tahu isi hati orang. Kita lihat muka orang jutek, kita pikir dia benci. Padahal mungkin dia lagi sakit gigi. Kita lihat cewek ramah, kita pikir dia naksir. Padahal dia cuma sopan. Gladwell bilang kita buruk dalam membaca orang. Kita punya ilusi transparansi. Kita pikir orang itu transparan padahal misterius. Kesoktahuan lo ini sumber konflik. Lo menuduh pacar lo selingkuh tanpa bukti. Lo menuduh teman lo nusuk dari belakang. Hanya karena asumsi bodoh di kepala lo. Tugas lo adalah default to truth. Kembalikan setelan pabrik ke kebenaran. Kalau nggak ada bukti nyata, percaya omongannya. Jangan jadi detektif yang paranoid. Tanya kalau bingung, jangan menebak. Bro, lo tadi diem aja, lo lagi marah ya. Klarifikasi itu menyelamatkan persahabatan. Analogi sederhananya adalah buku bahasa asing. Jangan sok tahu arti tulisannya. Ambil kamus dan terjemahkan dengan benar. Tanya sama penulisnya apa maksudnya. Buku ke-10 adalah The Book of Forgiving. Penulisnya adalah Desmond Tutu. Dia tokoh perdamaian Afrika Selatan. Dia melihat kekejaman rasisme yang brutal. Tapi dia memilih memaafkan. Buku ini mengajarkan tentang kemanusiaan. Kemanusiaan gua terikat sama kemanusiaan lo. Kalau gua benci lo, gua merusak diri gue. Dendam itu beban berat bro. Lo bawa batu besar di punggung lo kemana-mana. Lo mau lari mengejar sukses, tapi lo berat. Lo mau meluk pasangan baru, tapi tangan lo sibuk pegang batu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membiarkan kejahatan. Memaafkan adalah melepaskan hak untuk balas dendam. Memaafkan adalah hadiah buat diri lo sendiri. Biar lo bisa tidur nyenyak. Biar muka lo nggak cepat tua karena cemberut. Tugas lo adalah tulis surat pengampunan. Tulis nama orang yang nyakitin lo. Tulis semua rasa sakit lo di kertas itu. Lalu bakar kertasnya sampai jadi abu. Lihat asapnya terbang ke langit. Lepaskan beban itu bersama asap. Analogi sederhananya adalah pegang bara api. Dendam itu kayak genggam bara api panas. Niatnya mau lempar ke orang lain. Tapi tangan lo sendiri yang hangus terbakar. Lepaskan baranya biar tangan lo sembuh. My brother, 10 buku ini adalah cermin. Lihat bayangan lo di sana. Apakah ada retakan di wajah lo? Apakah ada noda hitam di hati lo? Jangan takut melihatnya. Pria sejati berani mengakui kalau dia salah. Pria sejati berani minta maaf. Pria sejati berani berubah jadi lebih lembut. Lembut bukan berarti lemah. Air itu lembut, tapi bisa membelah batu. Jadilah seperti air. Mengalir, membersihkan, dan menghidupkan. Dunia ini sudah cukup banyak pria brengsek. Jangan nambah kuota lagi. Jadilah pria yang kehadirannya membawa damai. Jadilah pria yang kalau pergi ditangisi. Bukan pria yang kalau pergi disyukuri. Sekarang kita masuk ke action list ya bro. Biar nggak cuma teori, tapi juga praktek. Hari pertama adalah hari matinya ego. Senin ini kita mulai dengan operasi pengangkatan tumor ego. Lo sering merasa paling benar kan? Lo sering memotong pembicaraan orang karena lo merasa ide lo lebih bagus. Hari ini tugas lo adalah menjadi kanvas. Jadilah pendengar mutlak. Tantangannya adalah dalam setiap percakapan, lo dilarang ngomong soal diri lo sendiri. Tutup mulut lo dari kebanggaan. Tanya teman lo, tanya pasangan lo. Gimana hari kamu? Apa yang bikin kamu pusing hari ini? Dengarkan jawaban mereka sampai habis. Jangan kasih solusi kalau nggak diminta. Jangan adu nasib dengan bilang nasib gue lebih parah. Cukup dengarkan dan angguk.
Tugas fisik lo hari ini adalah lakukan satu pekerjaan rendahan. Cuci piring bekas makan orang rumah, sapu halaman kantor, atau buang sampah tetangga. Lakukan diam-diam, jangan update di sosmed. Biarkan rasa rendah hati itu menghancurkan kesombongan lo. Rasakan betapa damainya saat lo nggak harus jadi bintang utama. Hari kedua adalah hari manusia, bukan objek. Selasa ini kita belajar melihat. Selama ini lo melihat orang lain sebagai NPC atau karakter sampingan di game kehidupan lo. Tukang parkir cuma alat buat jagain motor. Kasir cuma alat buat terima duit. Pasangan cuma alat buat menuhin kebutuhan lo. Itu pandangan toksik. Hari ini pakai kacamata manusia. Tugas lo adalah melihat 3 orang asing yang lo temui hari ini. Lihat wajah mereka baik-baik. Sadari satu hal. Orang ini punya ibu yang sayang sama dia. Orang ini punya rasa takut yang bikin dia nggak bisa tidur. Orang ini punya impian yang mungkin sudah hancur, sama persis kayak lo. Tugas saksi lo adalah sapa mereka dengan nama. Kalau nggak tahu namanya tanya, "Mas, namanya siapa? Terima kasih ya sudah bantu saya." Lihat mata mereka bersinar karena merasa dimanusiakan. Saat lo memanusiakan orang lain, lo sedang memanusiakan diri lo sendiri. Hari ketiga adalah hari puasa, kata racun. Rabu ini kita jaga lisan. Lidah lo sering jadi pisau yang menyayat hati orang. Lo sering pakai kata kasar, bego, tolol, tidak berguna. Kata-kata itu adalah doa buruk yang akan balik ke lo. Hari ini lo puasa bicara kotor. Bukan cuma makian, tapi juga sindiran. Jangan nyindir teman di status WA. Jangan nyindir pasangan dengan nada tinggi. Ganti setiap penghakiman dengan observasi perasaan. Kalau lo marah sama pacar, lo jangan bilang kamu egois banget sih. Tarik napas dan ganti kalimatnya. Bilang aku merasa diabaikan. Kalau kamu lebih milih main game daripada ngobrol. Gunakan kata aku merasa. Itu adalah jembatan empati. Kalau lo kelepasan ngomong kasar hari ini, lo wajib minta maaf detik itu juga. Jangan gengsi. Bilang maaf, mulut gue tadi jahat, gue gak bermaksud begitu. Minta maaf itu jantan, bro. Hari keempat adalah hari jujur pada luka. Kamis ini adalah hari yang berat buat ego laki-laki. Kita diajarkan untuk mengubah sedih jadi marah. Kalau kita kecewa, kita banting pintu. Kalau kita takut, kita teriak. Hari ini kita bongkar topeng marah itu. Tugas lo adalah cari waktu sendirian di malam hari. Ambil kertas dan pena. Tuliskan apa yang sebenarnya lo rasakan di balik kemarahan lo. Apakah lo marah sama bos karena lo takut dipecat dan gak bisa kasih makan keluarga? Apakah lo marah sama istri karena lo merasa gak dihargai sebagai suami? Tulis ketakutan itu. Akui kalau lo rapuh. Akui kalau lo butuh pelukan. Baca tulisan itu keras-keras buat diri lo sendiri. Izinkan air mata lo keluar kalau memang mau keluar. Air mata itu detox. Air mata itu membersihkan lensa mata hati lo, biar bisa melihat dunia dengan jernih. Setelah lo jujur sama diri sendiri, lo nggak akan lagi meledak-ledak sama orang lain. Karena lo tahu musuhnya bukan mereka, tapi rasa takut lo sendiri. Hari kelima adalah hari tameng anti baper. Jumat ini kita bangun benteng mental. Dunia ini penuh orang stres. Di jalanan orang klakson sembarangan. Di kantor orang gosipin lo. Di sosmed orang pamer. Biasanya lo panas. Lo baper. Lo pengen balas. Hari ini lo pakai mantra sakti. Bukan tentang gua. Setiap kali ada orang yang nyebelin lo ucapkan mantra itu. Dia marah-marah. Bukan karena gua salah. Tapi karena dia lagi stres. Dia motong jalan. Bukan karena dia benci gua. Tapi karena dia lagi buru-buru. Atau dia emang nggak bisa nyetir. Jangan ambil pusing. Jangan masukkan hati. Jadilah langit. Orang lain itu awan hitam dan petir. Langit nggak pernah marah sama awan. Langit membiarkan awan lewat. Tugas lo hari ini adalah senyum sama orang yang nyebelin. Kalau ada yang klakson, kasih jempol. Kalau ada yang nyinyir, balas dengan doa. Semoga hidup lo bahagia, bro. Rasakan betapa kuatnya lo saat lo nggak bisa dipancing emosinya. Hari keempat adalah hari memberi tanpa nota. Sabtu ini kita jadi giver. Lo mungkin selama ini pelit. Lo hitung-hitungan sama teman. Gue udah bantu dia, dia harus bantu gue balik. Itu dagang bukan kawan. Hari ini lo jadi sinterklas rahasia. Tugas lo adalah lakukan 5-minute favor atau bantuan 5 menit. Kenalkan teman lo ke relasi bisnis yang dia butuhkan. Kasih review bintang 5 dan komentar panjang buat usaha teman lo yang sepi. Dengerin curhat teman lo yang lagi putus cinta tanpa menghakimi. Atau kirim makanan buat satpam komplek. Syarat utamanya satu, lo nggak boleh minta imbalan apapun. Bahkan lo nggak boleh mengharap ucapan terima kasih. Lupakan setelah lo memberi.
Latih otot ikhlas lo. Rasakan aliran energi positif yang masuk ke badan lo. Orang yang banyak memberi, gak akan pernah kekurangan. Itu hukum alam. Hari ke-7 adalah hari pembakaran dendam. Minggu ini adalah puncak dari segalanya. Lo pasti punya satu nama yang masih nyangkut di tenggorokan lo. Orang yang pernah nipu lo, mantan yang selingkuh, orang tua yang kasar waktu lo kecil, atau teman yang menusuk dari belakang. Nama itu adalah racun yang bikin lo sakit selama ini. Hari ini kita lepaskan dia. Tugas lo adalah menulis surat pengampunan. Tulis surat buat orang itu. Lo nggak perlu kirim suratnya. Ini buat lo. Tulis betapa sakitnya hati lo. Tumpahkan semua caci maki lo di kertas itu. Lalu di paragraf terakhir, tulis kalimat ini. Gua memaafkan lo. Bukan karena lo pantas dimaafkan, tapi karena gua pantas untuk damai. Gua melepaskan lo dari utang rasa bersalah ini. Gua nggak mau bawa lo lagi di masa depan gua. Sekarang lo pergi. Setelah surat itu selesai, cari tempat aman. Bakar kertas itu. Lihat apinya memakan rasa sakit lo. Lihat abunya terbang di tiup angin. Tarik napas panjang sedalam-dalamnya. Dan hembuskan masa lalu itu. Lo sekarang bebas. Lo sekarang bersih. Oke, sekarang kita masuk ke 5 tips agar lo tetap berhati baik. Tapi punya mental baja, biar nggak diinjak orang lain. Pertama, bedakan antara menjadi pria baik hati dan nice guy. Nice guy berbuat baik karena takut ditolak. Mereka takut konflik. Mereka takut orang lain marah. Itu bukan kebaikan. Itu kepencutan yang dibungkus senyuman. Makanya, orang lain menginjak lo karena mereka mencium bau takut itu. Sebaliknya, pria baik hati berbuat baik karena prinsip. Dia membantu orang karena dia mampu, bukan karena dia butuh validasi. Pria baik berani bilang tidak dan berani ribut kalau prinsipnya dilanggar. Mulai hari ini berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Itu mustahil dan menyedihkan. Kedua, terapkan aturan 1 kali gratis. Berikan kebaikan lo secara cuma-cuma di awal perkenalan. Lihat responnya. Kalau dia membalas dengan kebaikan atau rasa terima kasih, lanjutkan hubungan itu. Tapi kalau dia membalas dengan meminta lebih banyak, tanpa rasa hormat, tutup pintu kebaikan lo. Detik itu juga. Jangan kasih kesempatan kedua buat orang yang tidak tahu diri. Ketiga, hapus penyakit tidak enakan. Rasa tidak enakan adalah pintu gerbang buat parasit masuk ke hidup lo. Lo harus berani bilang tidak tanpa merasa bersalah. Ingat, kata tidak adalah kalimat lengkap. Lo nggak perlu kasih alasan panjang lebar. Kenapa lo menolak meminjamkan uang atau menolak ajakan nongkrong? Cukup bilang maaf, gua nggak bisa. Titik. Kalau mereka marah, itu masalah mereka, bukan masalah lo. Keempat, perhatikan respon mereka saat lo menetapkan batasan. Teman yang baik akan menghormati saat lo bilang lo lagi sibuk. Tapi parasit akan marah dan memanipulasi lo dengan bilang lo sombong atau lo berubah. Ini adalah filter terbaik. Orang yang marah saat lo menjaga diri lo sendiri adalah orang yang wajib lo tendang dari lingkaran pertemanan lo. Kelima, jangan obral kebaikan lo. Emas itu berharga karena langka. Udara itu gratis, makanya orang lupa bersyukur. Jadikan kebaikan lo seperti emas. Jangan terlalu mudah memberikannya ke sembarang orang. Biarkan orang berusaha sedikit untuk mendapatkan respek dan bantuan lo. Saat kebaikan lo mahal, orang akan menerimanya dengan rasa hormat, bukan dengan rasa berhak. Jadilah orang baik yang cerdas, bukan orang baik yang polos. My brother, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru lo. Hidup sebagai pria yang hatinya seluas samudra. Pria yang kuat, bukan karena ototnya besar, tapi karena hatinya tidak bisa diracuni oleh dunia. Jaga kebersihan hati ini, karena dari situlah terpancar aura wibawa lo yang sesungguhnya. Selamat datang kembali, versi terbaik dari diri lo. Salam My Video Man, semangat bro.